Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Rabu 25 September 2024, hari biasa pekan 25. Maka pergilah mereka menjelajah semua desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, keinginan akan uang itu sumber kejahatan. Jika orang tidak memperolehnya, ia akan mencuri. Supaya jangan ditangkap, maka dilakukan secara tersembunyi. Kerap kali untuk menyembunyikan perbuatannya, orang harus berbohong dengan kata-kata atau berlaku curang lagi. Dosa yang satu membawa dosa yang lain, tumpuk menumpuk. Orang terjerat dalam dosa. Orang beriman berdoa supaya dua hal yang dimohon ini jangan ditolak sebelum ia mati. Menghadapi kematian, orang mau membersihkan diri dan baik bila sebelum mati ia sudah bebas dari korupsi, sudah melepaskan kecurangan dan melunasi uang yang sudah terlanjur dipakai, bebas dari kebohongan. Untuk itu lagi ia mohon agar jangan hidup dalam kemiskinan atau kekayaan, namun puas dengan hidup kecukupan. Bapa, gambaran para murid pergi merasul sebagaimana dikisahkan dalam Injil hari ini mengesankan dan menarik. Tetapi baik juga kiranya melihat kenyataan kerasulan yang sekarang lebih geram, gersang, dan kompleks. Kebanyakan dunia menuntut kerasulan. Di negeri kita, Indonesia tercinta ini, masih ada kerasulan pokok dan dasar dalam paroki, terbagi dalam wilayah, stasi, lingkungan, keluarga. Ada kerasulan sekolah, rumah sakit, dalam penjara, tetapi juga untuk kaum buruh, nelayan, petani, politik, sosial media. Kerasulan di kota berbeda dengan di desa, di daerah transmigrasi, di lingkungan mahasiswa, orang muda Katolik, OMK, anak-anak dan dewasa. Dengan berubahnya zaman, ada kerasulan yang sudah ditinggalkan atau diubah, seperti bentuk panti asuhan misalnya. Ada kerasulan baru, biara di tengah masyarakat, tetapi juga pembentukan komunitas basis gerejani. Yang jelas, setiap kerasulan menuntut keterlibatan begitu rupa hingga rasul mampu merasai getaran jiwa dan zaman. Setiap kali menyesuaikan diri, menemukan cara-cara baru untuk memberitakan Injil. Bapa, Engkau memanggil dan Engkau mengutus. Semua orang, semua bangsa itu dipanggil menjadi umat-Mu, dan semua harus mendapat pewartaan Injil. Engkau memanggil untuk merasul dalam situasi masing-masing. Bapak Ibu dalam keluarga, guru dalam sekolah, katekis dalam lingkungan. Engkau mengutus kepada umat yang sudah atau belum mendengar Injil untuk mewartakan atau meneguhkan. Pewartaan bisa lewat kata-kata, diucapkan, ditulis, lewat gambar, video, organisasi, ceramah, tindakan, dan perbuatan. Yang tak boleh dilupakan ialah satu, bahwa Yesus dan Injil yang harus diwartakan, bukan pendapat pribadi, hobi pribadi, bukan partai, bukan golongan. Karena diutus oleh Kristus, pewarta harus membawa orang kepada Kristus dan membawa Kristus kepada manusia. Bukan jumlah orang,
kekayaan uang, kekuatan organisasi, tetapi apakah umat belajar mencintai doa sebagai pertemuan denganmu, mendengarkan sabda dan melakukannya, terbukti dalam perbuatan cinta terhadap yang dekat dan yang jauh, orang miskin terutama. Bapa yang kekal dan kuasa, sabdamu kuasa mendatangkan kedamaian dan kerukunan kepada para bangsa. Semoga kami percaya kepada Dia yang memperdengarkan sabdamu di telinga kami, yaitu Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara dalam seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.